Shalom Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya menjadi perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-24. Dengan perikop di sana adalah Musa menghadapi Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Satu ayat saya ambil untuk perenungan kita dari ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi, ya dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah memahami kasih karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan buruk tidak menguntungkan bahkan mengecewakan kita. Siapa yang sering kita salahkan? Bukankah kita seringkali sama seperti orang Israel atau orang Israel yang ada di Mesir ketika mereka mengalami tekanan dari Firaun dengan tidak diberikan jerami, namun hasilnya harus tetap sama ketika mereka mendapat jerami pada saat itu. Akhirnya mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa dan Harun atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Lalu Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Musa kemudian kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang sering kita persalahkan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal yang tidak kita kehendaki. Kita seringkali menyalahkan karena keadaan yang berat, karena sakit penyakit, karena segala sesuatu pokoknya yang tidak kita inginkan dalam hidup kita terjadi. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada kami Tuhan? Kenapa Tuhan begitu tega? Kenapa Tuhan tidak memperlakukan kami dengan baik? Itu mungkin sering kita ucapkan, Ibu Bapak Sidang Jemaat. Nah, dalam hal ini, tidakkah Musa sendiri ingat bahwa maksud Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan? Nah, dalam hal ini Musa kemudian tidak berani lagi melihat. Lalu firman Allah berkata kepadanya dalam masa itu, ketika maka Musa gemetar, dia takut, dia tidak berani lagi melihat bagaimana firman Allah kepada dia. Bahkan firman Allah itu mengatakan kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dikatakan lagi, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Nah, Ibu Bapak, ketika kita mendengar kemarahan orang Israel, maka Musa kemudian ganti mempersalahkan Tuhan. Ketika orang berkeluh kesah kepada Musa, kemudian Musa yang mempersalahkan Tuhan lagi atas apa yang terjadi pada mereka pada saat itu. Tidakkah kita menyadari bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita jauh lebih besar dari rancangan kita sebagai manusia? Dan memang kadang kita tidak mampu menyelami bagaimana karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kadangkala kita bertanya, mengapa Tuhan memberi masalah? Mengapa Tuhan memberi anak-anak yang sulit? Mengapa Tuhan memberi ekonomi yang sangat sakit? Mengapa Tuhan memberikan rekan sekerja atau rekan pelayanan yang tidak menyenangkan? Mengapa ada banyak sakit penyakit yang dialami? Bahkan mengapa Tuhan tidak memberikan kehidupan yang layak bagi saya? Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat, ketika pusat pikiran kita hanya pada kita dan bukan pada Tuhan, maka pertanyaan-pertanyaan di atas akan tetap ada dalam kehidupan kita. Sadarilah ada rancangan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita hari ini yang belum kita pahami, ya. Karena itu bertekunlah menantikan jawaban Tuhan sambil terus percaya kepadanya, terus andalkan Dia, terus libatkan Dia dalam
kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam doa kita, mari kita meminta, mari kita memohon kepada Tuhan, beri hati yang selalu mau menerima, memahami bagaimana karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun sebagai manusia seringkali bukan merupakan hal mudah bagi kita untuk memahami bagian itu, tapi yakin dan percaya atas pertolongan Tuhan kita akan dimudahkan untuk menghadapi semuanya dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami tetap percaya, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami bagaimana karya kasih penyertaan Tuhan itu ada dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ia yang menolong, Ia yang menopang rancangan yang secara manusia mungkin tidak kami pahami, tapi kami yakin percaya ketika Tuhan bekerja di dalamnya, rancangan Tuhan akan menjadi rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan yang kecelakaan, tapi rancangan yang akan menyelamatkan kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.